ya kan, tertipu. Nah, masa kalau tertipu kemudian dibawa ke ranah korupsi gimana ceritanya? Dia itu korban penipuan. Jadi korban penipuan dituduh koruptor ya. Seolah-olah jaksa itu mengatakan pada publik, kamu udahlah kalau terima gratifikasi, terima aja aman. Yang penting nanti kalau ketahuan, bilang sama jaksa balikin. Habis itu bilang sama jaksa, saya bersedia jadi saksi. Tahanan itu udah jadi beban negara. Dan akhirnya keluar dari tahanan tambah jahat. Saya kenal beberapa orang yang, ya saya tahu lah, memang mereka korup lah karena ada aliran dananya. Keluar sekarang jadi maklar kasus. Karena MN kan, Pertamina, sapu bersih kan banyak banget itu kan. Gitu kan. Sekarang mereka menjadi ragu dalam membuat suatu keputusan ini. Dan ini buntutnya panjang, Mas. Saya bilang udah nggak ada gunanya lagi keberadaan KPK itu kan. Karena apa? Kedudukannya sekarang sama itu dengan kejaksaan dengan kepolisian. Malah sekarang presiden kan lebih mengapresiasi kerja-kerja dari kejaksaan karena berhasil mengumpulkan duit yang puluhan triliun dan sebagainya kan seperti itu kan. Halo teman-teman Retorika, terima kasih nih sudah mau mengklik acara ini. Kenapa ini penting? Kita tuh senang sekali kedatangan tokoh bersejarah, yaitu seorang yang pernah jadi hakim yang pertama kali berani di pengadilan tipikor membebaskan terdakwa karena dia berkeyakinan emang nggak ada korupsinya, ini kriminalisasi. Dan ini terjadi tahun 2013 kalau nggak salah. Ingat saya, kenapa saya ingat tanggalnya 19 Februari? Karena terdakwanya itu junior saya, Hotasi Nababan, yang saya kenal cukup baik dan saya hakul yakin nggak ada lah dia niat-niat korupsi ya. Bapaknya aja tokoh agama, bayangin lulusan ITB, lulusan MIT, dia datang ke Indonesia ditawarin Bu Mega jabatan yang apa aja kalau dia mau, dia malah bilang Bu Mega waktu itu, Bu, kasih saya pekerjaan yang kelihatannya impossible. Dikasihlah dia merpati yang waktu itu mau bangkrut. Ya, karena dia lulusan MIT, kamu benahin. Dia kerja keras benahin itu, malah berakhir dibui. Ya. Tapi waktu itu, tamu kita hari ini, yaitu Pak Alex Marwata, terima kasih sudah hadir. Ya, selamat siang. Seorang hakim tipikor. Waktu itu 3 majelis hakim ya Pak. Satu lagi ketuanya kalau nggak salah Pangeran Napitupulu ya. Walaupun putusannya tidak bulat ya Pak. Ya. Satu dissenting. Tapi buat saya itu pertama kali Pak, karena saya aktif sebagai anti korupsi. Kasus Hotasi Nababan itu pertama kali saya menyadari bahwa bisa terjadi kriminalisasi juga menggunakan alasan seolah-olah untuk berantas korupsi, padahal ternyata malah korupsi di aparat penegak hukumnya gitu ya. Dan makin kesini itu 2013 ya, makin kesini kok bukan baik gitu ya. Sekarang makin banyak yang Pak Marwata sendiri bahkan sekarang kadang-kadang menjadi ahli ya di pengadilan untuk mengatakan ini kriminalisasi, ini bukan korupsi gitu ya. Korupsinya. Ya, dan sebagai mantan ketua KPK kelihatannya Pak Alex Marwata itu mengikuti jejak Pak Eri Harja Pamekas, Pak Chandra Hamzah dan juga seniornya ya Pak Amin. Mantan ketua KPK yang sekarang merasa justru korupsinya berpindah di aparat penegak hukumnya, mengkriminalisasi, seringkali tujuannya politik atau bahkan korupsi di aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, gimana Pak ceritanya? Saya jadi penasaran sekarang ketemu. Waktu itu pasti ramai perdebatan 3 hakim itu. Kok berani? Ini sejarah loh. Pertama kali dalam pengadilan tipikor berani memberi putusan bebas. Oke, kembali lagi flashback ke perkara putusan Hotasi ya. Iya, saya melihat memang dari fakta-fakta persidangan tentu saja kan. Saya melihatnya dari fakta persidangan dan keterangan saksi dan alat bukti yang lain kan seperti itu kan. Apa sih niatnya dari Pak Hotasi itu untuk membeli pesawat? Oke lah katanya ini nggak ada di RKP perusahaan, ya kan.
Tetapi ketika ada keterangan saksi dari RUPS yang menyatakan boleh, ya pokoknya prinsipnya sehatkan merpati. Nah, syarat untuk mensehatkan itu menambah pesawat karena nggak ada pesawat nggak ada income ya. Jumlah pesawat dengan jual pegawai nggak imbang ya, itu makanya terus kemudian notasi berusaha mencari pesawat dalam kondisi perusahaan yang sedang terpuruk ternyata nggak mudah. Siapa yang percaya? Ya siapa yang percaya? Perusahaan Bonafit nggak percaya pasti kan? Pasti nggak percaya. Nah, kemudian ada perusahaan yang nawarin, tetapi dengan memberikan uang muka secara cash, kan gitu kan. Dan itu sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh notasi sebelumnya atau merpati sebelumnya. Dan tidak langsung ke orang itu, tapi ada pihak ketiga kan, pihak ketiga yang dipercaya lah kantor hukum. Itu kemudian juga sudah dilakukan apa istilahnya due diligence oleh kantor hukum juga, siapa Siburan atau siapa untuk melihat apakah keberadaan kantornya itu ada atau enggak gitu kan. Dan di dalam kontrak yang jelas itu jelas loh, kalau pesawat enggak datang harus dikembalikan gitu kan. Dan ternyata ya enggak balik kan duitnya, digugatlah secara perdata sampai kemudian ya pihak lesornya dinyatakan itu bukan prestasi, bangkrut dan dipidanakan juga di sana. Ada putusan di sana. Dan disuruh ganti dan dia bersedia ya Pak. Tapi nyicilnya kecil-kecil gitu. Kecil gitu kan. Dan ya sama lihat ya ini sebetulnya oke lah. Merpati tertipu. Ya kan tertipu. Nah, masa kalau tertipu kemudian dibawa ke ranah korupsi gimana ceritanya? Dia itu korban penipuan. Jadi korban penipuan dituduh koruptor ya. Gitu kan. Dengan dasar-dasar itu tadi kan. Ada banyak itu dan ada upaya dari terdakwa itu untuk mengembalikan uang yang sudah dia bayarkan, ada upayanya loh gitu kan. Cuma kalau nggak salah seingat saya jumlahnya terlalu kecil lah, $5.000 per bulan apa gitu. Ya itu aja. Saya melihatnya sih dari BCR Business Judgment Rule kan. Bahwa, dan waktu itu herannya bukannya jaksa meneruskan supaya pembayaran itu jadi gitu, malah korbannya dipidanakan dan itu malah nggak dikejar ya. Aneh juga itu. Dan ya satu lagi juga RUP-nya sendiri nggak mempersoalkan gitu loh. Udah diterima laporan pertanggungjawaban dari notasi itu menyangkut dengan pengelolaan perusahaan itu termasuk ya itu tadi uang yang sudah dibayarkan ternyata itu ditipu merpati. Udah semua dan aliran dana ke pribadi sama sekali nggak ada. Emang nggak ada itu kan. Nah itu. Jadi paling alasan kulpa paling ya. Kalau yang mungkin hakim yang desain itu menganggap ada kulpa ya, ada kelalaian atau kalau kelalaian korupsi itu nggak ada lalai. Korupsi orang lalai jadi korupsi ya. Kalau perdata boleh lah ya. Boleh perdata itu kan. Kalau korupsi itu suatu perbuatan kejahatan yang memang diniatkan, disadari. Mens rea itu ada sejak awal gitu kan. Memang tujuannya. Dan mungkin juga waktu itu karena Mas Alek ini kan memang tadinya auditor di BPKP 24 tahun. Jadi paham ya soal. Jadi kalau ngomong bisnis, akuntansi itu ya udah hafal lah ya sehari-hari ya. Konsep bisnis masih paham lah. Konsep bisnis seperti apa gitu. Dan satu lagi menurut saya juga mungkin karena Mas Alex kan pernah juga dihukum dan HAM ya. Oh bukan ya Kanwil, saya nggak pernah itu nggak tahu itu salah dari mana itu. Jadi dari auditor langsung jadi hakim tipikor ya. Ya dari hakim tipikor. Tapi mungkin karena Mas Alek ini lulusan hukumnya lulusan UI, salah satu fakultas hukum terbaik lah di Indonesia. Mungkin masih ingat ya bahwa dalam hukum kita tuh yang berlaku azas praduga tak bersalah kan? Dan hakim tuh harus istilahnya tuh in dubio pro reo. Dia harus yakin benar. Kalau dia nggak yakin ya harus bebas gitu kan. Beyond reasonable doubt istilahnya itu kan. Nggak ada satu keraguan pun bagi hakim itu alasan untuk membebaskan itu nggak ada lagi gitu kan. Gitu. Saya bahkan kadang-kadang mikir itu hakim-hakim di Indonesia itu pernah nggak ya tahu yang namanya doktrin Blackstone itu hakim Inggris yang mengatakan dia orang yang pertama mengkuantifikasi azas praduga tak bersalah itu kalau dikuantifikasi apa sih dia bilang ya saya lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah
ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ya. Yeah. Kalau di kita terbalik kali ya. Kayaknya makin lama saya lihat makin banyak orang nggak bersalah dihukum. Bayangin kemarin untuk dibebasin itu yang apa? Yang video itu. Oh, oke. Ya. Videografer ya. Ada lagi satu yang putusan di Semarang itu terkait dengan para direksi Bank Pembangunan Daerah Sintex ya. Ya, ada beberapa, tapi saya lihat yang mulai berani kok di daerah Mas ya. Pertama yang tambang batu bara itu kan, yang juga dituduh merugikan negara karena dia beli perusahaan yang secara book value negatif, tapi yang dibeli itu sebenarnya izinnya secara market value positif, tapi dan akibat pembelian itu keuntungan tambang batu bara naik 1 triliun. Tapi jaksa nggak mau lihat itu, jaksa mau lihat ini kenapa perusahaan yang book value-nya negatif kok dibeli dengan harga positif. Itu jaksanya nggak ngerti bisnis atau pura-pura nggak ngerti ya? Ya apa ya, kadang-kadang melihat kan gini ya biasanya kan aparat penegak hukum itu menggunakan pasal 2 barang siapa secara melawan hukum. Luas banget pengertian melawan hukum itu. Ya kesalahan admin, administrasi nggak sesuai dengan prosedur itu dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Nah itu Mas yang saya agak bingung ya kan di undang-undang kalau nggak salah nomor 30 itu jelas ya yang berhak menyatakan terjadi kesalahan dalam tata kelola pemerintahan itu kan PT UN. Artinya pengadilan lain nggak berhak kan, karena jelas satu-satunya yang berwenang. Jadi harusnya kalaupun ada diuji dulu oleh PT sebelum, bahkan karena azas cepat kan harusnya diuji dulu oleh APIP ya, ahli tata kelola itu internal lah ya. Kalau APIP merasa wah pengawasan internal dia ternyata di challenge, ya masuk ke pengadilan PT UN. Tapi jelas itu undang-undangnya kok. Tapi dalam kasus Tipikor ini seolah-olah undang-undang itu nggak berlaku ya. Makanya sebetulnya asas pemidanaan itu kan udah jelas, ultimum remedium. Ya, harusnya terakhir ya. Itu upaya paling akhir. Kenapa? Loh, dengan pemidanaan itu kita merampas hak asasi orang loh. Ya. Kita bisa merampas hartanya, bahkan merampas kehidupannya atau nyawanya, hukuman mati. Jadi kan memang harus hati-hati benar gitu untuk menerapkan pemidanaan ini sangat hati-hati gitu. Kalau ada peluang yang lain untuk menyelesaikan persoalan yaitu tadi secara administrasi bisa nggak sih? Bisa ya kecuali tadi itu kan betul-betul itu jaksa bisa membuktikan unsur mensreanya. Ini memang dari awal itu memang niatnya itu udah busuk. Ini saya jadi ingat kasus ini teman saya juga tapi dia emang ada aliran dana ya, nggak bisa kita bela. Itu Pak Emir Sattar di Rut Garuda ya. Itu kan terbongkar gara-gara di Inggris ada yang nyanyi kayak itu adalah Rolls Royce Mas Alex mungkin di situ ya. Tahu. Tapi penyelesaiannya itu aneh ya. Penyelesaiannya itu juga bukan pidana. Di sana enggak. Di sana lalu diproses lalu korporasinya Rolls Royce mengatakan mengaku bersalah. Enggak Mas, dia rela membayar denda tapi tidak otomatis mengaku bersalah. Dan karena jumlah dendanya itu dianggap memadai, ya akhirnya pemerintah Inggris, pengadilan Inggris bilang oke, udah dibayar, selesai gitu loh. Pemerintahnya untung karena dapat dari dana ini, sementara kalau di kita malahan orangnya dikejar, biaya menjarain orang, biaya pengadilan itu negara keluar lagi duit. Iya memang sistem hukum kita beda. Kalau di Anglo-Saxon itu ada istilah mereka itu kenalnya DPA, Default Prosecution Agreement. Jadi sepakat antar pihak itu untuk penuntutannya itu ditangguhkan. Tentu dengan syarat. Tadi itu kan salah satunya dia harus membayar ya kan denda dan sebagainya. Dan dia berjanji juga untuk memperbaiki sistem pengendalian internal di perusahaan ini supaya apa? Supaya nggak ada lagi nanti itu dapat proyek dengan cara menyuap itu, seperti itu. Jadi itu dimonitor. Tapi sebetulnya kan di kita ada, seingat saya kalau BPK misalnya, kalau mengaudit satu keuangan, terus ada lebih bayar, itu kan lebih bayar merugikan negara sebetulnya. Tapi selama ini kan kalau ada lebih bayar diselesaikan lebih bayarnya dikembalikan dalam waktu 60 hari. 60 hari selesai kan? Dan memang
saya beberapa kali ketika rapat koordinasi dengan APH di daerah-daerah juga itu Mas, saya bilang itu janganlah semua pelanggaran itu kemudian dikorupsikan, gitu kan. Kita harus melihat juga kan dalam pemberantasan korupsi itu kan salah satunya itu selain efektif juga harus efisien, kan begitu kan, berdaya guna juga. Gitu. Sebetulnya misalnya ada vendor nakal, gitu kan. Kalau dia bisa memulihkan kerugian negara, ya kan, dan ada sanksinya, ada sanksinya juga. Kan dia nggak boleh lagi ikut tender, dilarang ikut tender. Bukan perusahaannya, orangnya, pengurusnya itu nggak boleh. Di blacklist gitu kan. Ya itu di blacklist. Lu kan sanksi juga, gitu kan. Jadi nggak semuanya itu kemudian harus dibawa ke pengadilan tipikor. Waduh, bisa penuh nanti. Dan biayanya berapa ya? Mahal, tuh prosesnya itu mahal sekali, gitu kan. Nah seperti itu ya mestinya harusnya menjadi perhatian lah dari dan itu tidak sesuai dengan doktrin pengadilan yang cepat dan efektif dan efisien, murah dan jadi nggak saya. Dan sebaliknya saya aneh Mas, terutama terakhir di pengadilan Nadiem ini ya, kan saksi-saksi jaksa itu mengaku di bawah sumpah kan nih kan, di bawah sumpah mengaku terima uang. Gratifikasi uang. Gratifikasi, ya betul. Ya. Bahkan mengaku uangnya diapain? Oh saya beliin motor motor ninja, ada yang beliin sepeda, ada yang apa segala macam. Lalu kemudian mengaku dibalikin dan jumlahnya nggak kecil. Ada yang $120,000 Singapura, yang tapi kok malah tidak jadi tersangka atau terdakwa ini? Seolah-olah jaksa itu mengatakan pada publik, kamu udahlah kalau terima gratifikasi, terima aja aman. Yang penting nanti kalau ketahuan, bilang sama jaksa balikin. Habis itu bilang sama jaksa, saya bersedia jadi saksi. Kan aneh tuh. Jadi gimana orang yang jelas-jelas terima duit, mengaku di bawah sumpah, dan jelas melebihi waktu gratifikasi. Karena kan gratifikasi kan 30 hari. Kalau lebih kan jadi suap gitu kan. Betul. Ini udah berapa tahun? Udah dibeliin barang. Kok ini jelas korupsi? Itu malah bebas gitu loh. Malah nggak diproses. Nggak diproses. Itu yang. Sementara orang yang dia nggak bisa dapat aliran dana, mencari bukti-bukti juga dipatahkan sendiri. Bahkan dalam kasus Nadiem itu buat saya menarik. Jadi juniornya Pak Mas Alek di BPKP itu kan saksinya jaksa yang ngitung kerugian negara. Waktu ditanya, ini kerugiannya berapa? 1,5 T. Itu udah termasuk CDM yang 600. Ya udah saya hitung. Loh kenapa di dakwaan 1,5 ditambah 600 miliar T? Wah itu tanyakan pada jaksa kan. Padahal ini saksinya jaksa gitu. Kan itu sendiri udah udah gitu. Saya mau nanya nih sebagai auditor. Itu kok ngitungnya tuh memastikan sendiri harusnya harganya sekian gitu. Terus harusnya marginnya sekian. Memangnya dalam bisnis itu ada undang-undang yang mengatur kalau dari keuntungannya berapa persen itu gimana ya? Iya, makanya saya juga bertanya kan sejak kapan auditor diberi kewenangan untuk menentukan keuntungan kan begitu kan. Memang itu salah satu metode. Salah satu metode penghitungan kerugian negara bisa digunakan untuk barang atau pekerjaan yang sifatnya itu spesifik. Ya artinya memang nggak ada ukurannya, nggak ada harga pembandingnya juga karena spesifik tadi kan berdasarkan pesanan, misalnya proyek pembangunan kan spesifik gitu kan. Nah itu salah satu caranya itu memang ada di ketentuan itu keuntungan itu 15%. Tetapi ketika barang itu gampang ditemukan di pasar. Tentu harus perlu kan? Harga pembandingnya di pasar karena di pasar itulah berlaku kan hukum ekonomi kan, supply and demand gitu. Itulah harga itu terbentuk di situ. Gitu. Makanya loh, kok jadi hitungannya begitu? Dan saya bilang juga PPK itu dia itu kan membeli komputer lewat e-katalog. Ya kan? Dan harga yang di e-katalog itu sudah diverifikasi oleh LKPP. Ya kan? Dan ketua LKPP kan menyatakan di persidangan harganya itu lebih rendah dibanding harga pasar, gitu kan? Makanya sebenarnya kan bilang, lah itu kan harga pasar, tapi kan auditornya menggunakan harga pabrikan. Itu aja kan udah nggak nyambung, itu beda. Dan maksud saya
Kan tiap kementerian tuh diaudit tiap tahun kan. Kalau BPK mengaudit mengatakan itu lebih bayar, kan pasti udah ditemuan juga kan. Dan si vendornya harus membalikan kan dalam 60 hari. Ya. Itu juga nggak ada. Ya, dan dalam pengadaan komputer itu kan ada pendampingan dari BPKP, dari Kejaksaan, dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan itu. Dan nggak ada tuh temuan adanya penyimpangan itu, kan seperti itu. Jadi kalau saya sebagai PPK ya kan, pejabat buat komitmen, ya kan, saya kalau beli lewat e-katalog, ya, tentu aman harusnya aman kan. Asal di bawah itu aja ya. Saya harusnya aman gitu loh. Loh ini harga ini kan sudah diverifikasi oleh LKPP gitu kan. Dan e-katalog itu KPK loh yang mengendorse itu. Saya masih ingat kok, saya beberapa kali itu membuka acara kegiatan dalam rangka peluncuran e-katalog seperti itu kan. Gitu dan e-katalog itu kan maksudnya supaya nggak usah semuanya dilelang lah. Nggak semua dilelang. Jadi lebih cepat dan lebih aman. Nggak perlu lagi menyusun HPS kayak seperti itu. Terutama untuk barang-barang yang di pasarnya jelas sudah ada di pasar itu kan, sudah dijual bebas itu dan silakan aja gitu. Itu dan ya seperti kata Ketua LKPP kan, pokoknya kalau di pasar ditemukan harganya lebih murah, vendornya kan harus balikin, kan itu selisihnya seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya kan. Tapi prinsipnya, lu sebagai PPK, kalau harganya di katalog yang dikelola juga oleh lembaga negara, terus saya kurang percaya bagaimana, gitu kan. Saya niatnya apa? Nggak ada niat untuk memarkup harga, nggak ada. Gitu loh. Yang ada gratifikasi tadi itu malah nggak diproses. Padahal itu apalagi kurang orangnya sudah mengaku di bawah sumpah di pengadilan. Nah kalau saya melihat itu korupsinya itu yang terima gratifikasi itu bukan persoalan kebijakan kenapa memilih Chrome, basis Chrome dibanding Windows. Saya bilang begini Pak Bambang gitu kan. Taruhlah, kalau itu sistem yang dipakai Windows, apa nggak ada jaminan, nggak ada persoalan ini? Pasti ada, karena apa? Ini bukan persoalan pemilihan platform sistem itu yang dipersoalkan, tapi pengadaan komputernya. Karena justru ada peraturan menteri sebelumnya yang meminta pakai Windows. Itu nggak ada masalah gitu loh. Kan? Jadi ini kan tebang pilih banget gitu loh. Artinya ini bukan persoalan pemilihan ini pakai Google atau pakai Windows, bukan gitu kan. Itu bukan. Selesai itu kan. Yang dipersoalkan kan harga komputernya. Dan itu nggak ikut-ikutan. Dan saya kan dasarnya elektro. Itu kalau saya kumpulin teman saya yang pro Chromebook, pro Windows, pro Linux, suruh berdebat nih, sama-sama profesor doktor nih, sama sekali nggak ada kepentingan bisnis atau apa. 10 tahun juga nggak selesai itu perdebatannya. Saya jadi bingung juga loh. Ini kenapa ya dipersoalkan seolah-olah nanti membuka kesempatan Google itu untuk memonopoli. Gitu. Apa iya itu dipakai dua-duanya, Windows pakai, Google pakai gitu kan? Nah ini kan biaya lagi kalau dua sistem gitu kan pakai itu kan. Saya bilang, dan juga aneh itu Pak. Jadi kenapa ya kok dari kejaksaan itu bikin narasi yang kemudian ternyata di dakwaannya nggak ada gitu. Kan mula-mula dibilang di WA ada Mas Menteri. Saya juga waktu pertama dengar konferensi pers itu, wah ini pasti korupsi. Belum jadi menteri aja udah ngumpul-ngumpul, ya kan? Mengatakan ini akan ini. Tapi ternyata itu semua nggak ada. Sama saya ingat teman junior saya, Nur Pamuji dulu, waktu dibikin konferensi pers, ditahan, di belakangnya uang ditumpuk. Banyak itu. Dia sendiri bilang, saya belum pernah lihat uang tapi kesannya publik itu uang yang dia curi kan. Padahal itu pinjam dari bank ternyata. Coba gimana itu? Itu kan sampai seniornya Mas Alek bilang, ini aparat penegak hukum udah jadi tukang entertainment katanya. Walaupun entertainmentnya kasihan buat orang yang jadi korban ya. Tapi juga ini Mas, saya juga mau nanya ya, apa fair? Kasus yang saya ikuti betul. Kasus Pertamina investasi di Australia. Ya dulu kan. Terus kan biasa lah namanya investasi. Dia ikut 10%. Kok belum dapat juga nih. Lalu ada komisaris yang bilang udah jual aja. Gitu kan. Akhirnya karena
disuruh jual cepet pada saat lagi nggak dapet ya nggak ada harganya kan. Akhirnya kembalilah 10% itu ke originalnya tanpa ada uang. Lalu itu dianggap merugikan negara. Padahal seandainya sekarang kita lihat ladang itu sekarang jadi ladang gas terbesar Australia. Ya. Dan kalau Pertamina itu tetap nggak dipaksa jual, itu dia untung besar sekarang. 10% dari situ. Nah, itu yang merugikan negara komisarisnya atau gimana coba itu? Ya. Itu kan putusan bisnis kan? Ya hal seperti itulah masih terjadi. Itu saya juga kadang-kadang berpikir ini bingung juga. Itu kan terkait dengan blok mantau itu. Ya, blok mantau ya. Itu kan. Waktu itu saya bilang kan lewat kawan itu. Ini kalau menurut saya nggak ada korupsinya. Gitu kan. Katanya itu nggak ada persetujuan komisaris dan lain sebagainya. Ini kan kerugiannya itu kenapa terjadi? Persetujuan komisaris tertulis Mas, ada. Itu makanya kita bilang ini karena ada apa istilah mereka itu impairment atau apa gitu. Nah kalau itu kan udah keputusan pidana itu sudah dipertanggungjawabkan loh. Sudah dipertanggungjawabkan oleh manajemen direksi dan itu saya pikir dan saya yakin itu kan sebetulnya bukan hanya keputusan dari Dirut gitu kan, pasti juga sudah dibahas dari legalnya sudah. Dari Satuan Pengawas Internal juga sudah. Kalau itu saya malah nggak bisa lupa satu Mas. Jadi ada satu komisarisnya itu dihadirkan sebagai saksi. Lalu oleh terdakwa ditanya, Dirutnya kan terdakwa. Kamu kan dulu bilang hanya akan menyetujui kalau kamu dapat proyek. Betul? Ya betul katanya. Loh, tapi ya ini kan udah jelas pemerasan nih oleh. Tapi ya nggak seperti nggak apa yang terjadi di pengadilan itu seperti tidak bermakna apa-apa gitu. Jadi kayaknya pengadilan tuh cuma checklist udah diadili, dia jaksa udah baca ini, pembela udah, tapi kira-kira vonisnya ya copy paste dari dakwaan aja gitu. Ya, sampai saya lihat sendiri loh, mata kepala sendiri, saksinya karena dia bantah, bahwa sumpah. Kan yang berlaku yang di pengadilan. Terus dipanggil majelis hakim, tanda tangan, semua sepakat ini nggak jadi. Divonis keluar tetap begitu seolah-olah nggak ada itu. Itu saya jadi bingung. Ini pengadilan buat apa kalau gitu ya? Kayak proforma checklist aja gitu. Jadi fakta-fakta persidangannya seolah-olah diabaikan gitu kan, nggak ada itu kan. Ya pengalaman saya nih. Ya sebagai hakim ya. Kayak itu kan. Paling mudah buat putusan itu ketika menyetujui tuntutan jaksa. Oh. Kan gitu. Iyalah. Kalau tuntutan jaksa kan pasti bersalah nih terdakwa ini kan, kan. Tinggal minta soft copy-nya, kan. Tinggal di kalimat-kalimatnya tambahin aja menimbang bahwa semua pertimbangannya sudah ada semua di tuntutan jaksa. Udah ininya ada apanya template-nya udah ada ya. Itu paling gampang ya. Pokoknya kalau kita nggak mau repot, udahlah ikutin aja tuntutan jaksa. Jadi kasarnya kalau hakim malas, udahlah ikutin aja. Ya. Toh nanti masih ada kesempatan buat terdakwa untuk banding. Nah itu yang saya lihat selalu tuh, termasuk saya ketika jadi terdakwa terhukum bahkan. Itu kalau buat saya masuk akal saya ini nggak dakwannya, tapi hakimnya mungkin karena tekanan dia dengan tenang aja ketika habis putusan. Kalau mau mencari keadilan silahkan banding. Seolah-olah udah. Pokoknya aku udah jalanin tugasku. Jangan bilang aku nggak adil. Kalau nggak percaya adil, udahlah banding aja gitu kan. Padahal kan harusnya kalau seorang hakim profesional, kalau putusannya dibanding dia sebenarnya merasa, wah, iya kan? Iya. Itu loh. Kan? Bukan persoalan prosedural ini kan persoalan keadilan loh, kan? Keadilan loh. Kenapa ada lembaga pengadilan itu kan untuk memperoleh mencari keadilan. Dimulai dari mana ya? Dimulai dari tingkat pertama majelis hakim itu. Ya, kalian mengadili, memeriksa, kalian yang melihat keterangan saksi-saksi, melihat alat bukti kan, langsung loh di pengadilan tingkat pertama itu langsung loh, gitu kan. Jadi ketika kemudian hakim mengatakan kalau menyatakan banding ya silakan banding, nggak boleh mengkritik putusan. Kemarin kan perkara itu kan
direksi Pertamina juga, si Hari siapa itu kan, dia bilang itu kan, dia mau mengomentari putusan kan langsung di-cut itu kan, boleh. Langsung kalau Anda nggak setuju silakan banding kan, mekanismenya seperti itu kan, seperti itu kan. Jadi dia ngomelnya di luar sidang, nggak boleh di dalam sidang. Satu lagi Mas, bicara soal kemalasan ini ya, saya ingat dulu ketika saya kan termasuk yang dorong-dorong Mas Amin Sunaryadi dulu masuk KPK. Terus dia mau mundur, kita dorong harus masuk ya. Lalu saya ingat salah satu kerjaan dia ketika menjadi komisioner KPK, dia memastikan pengadilan tipikor itu direkam dari berbagai sudut dan rekamannya disimpan di KPK, ya kan? Ada server khusus. Jadi saya pikir, wah bagus juga nih. Dan waktu itu rencananya sebetulnya semua pihak, hakim, jaksa dan lawyer harusnya bisa akses ke situ. Bahkan publik juga mungkin kalau udah selesai gitu. Lalu saya tanya sama Mas Amin waktu itu, kenapa sih Mas Amin sampai kepikiran gitu? Ya soalnya waktu saya menyiapkan pengadilan tipikor ikut, saya tadinya berkesimpulan panitera hakim itu jago shorthand, karena saya lihat kan yang nyatet-nyatet tuh panitera itu. Ternyata ketika saya masuk ke lapangan, tidak ada kewajiban dan yang saya temui tidak ada yang bisa shorthand. Jadi pakai yang nyatet kayak biasa gitu. Jadi saya pikir, loh gimana nyatet pengadilan tipikor kayak gitu? Ya kan, hakim-hakim mana ingat. Makanya saya kepikiran, oke kalau gitu direkam saja. Rekamannya disimpan. Jadi kalau lupa tinggal itu, dan supaya aman ditaruh server KPK. Mungkin 2 tahun lalu saya tanya Mas, itu pernah dilihat nggak sih rekaman sidang itu diakses nggak? Wah itu saya shock katanya. Jadi waktu itu katanya dia sebagai mantan ketua KPK jadi narasumber, dia datang ke bagian yang nyimpen alat itu, dia tanya berapa banyak yang sudah mengakses? Nggak sampai 10 Mas, dalam berapa puluh tahun. Dia memang nggak ada niat untuk jadi dan sayangnya juga itu belum dibuka juga ke publik sampai sekarang ya. Sebenarnya perhentian di KPK itu kan, itu dokumen itu kan di persidangan sudah dinyatakan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya setiap pemeriksaan saksi-saksi semua, sekalipun nggak ada yang nonton, itu sudah dianggap itu sudah menjadi informasi publik, buka boleh gitu kan, boleh gitu kan. Pokoknya begitu pemeriksaan saksi di sidang itu selesai, kalian boleh kok publish. Bahkan nggak harus nunggu putusan, kalian boleh publish gitu kan. Jadi dan sekarang sebenarnya itu bermanfaat karena dengan adanya AI, kan AI bisa menganalisis itu hasil sidang semua itu dan bahkan bisa langsung memberi red flag lah. Kok yang ini kayaknya keputusannya nggak sesuai dengan fakta persidangan gitu. Itu mungkin satu harapan ya masa depan untuk orang-orang yang jadi korban ketidakadilan. Kadang-kadang pemeriksaan saksi di perkara tipikor itu terlalu bertele-tele. Saya menilainya gitu kan. Kadang sampai 2-3 jam, ada yang sampai 5 jam gitu kan. Orang sampai setengah malam. Orang jadi kan malas dengerin rekaman itu kan. Contohnya saya Mas Bambang itu kan, saya hakim itu kan. Dari pemeriksaan saksi 5 jam atau berapa tuh, intinya saja kok saya. Pointernya aja saya catat itu. Udah selesai. Itu yang saya gunakan untuk pertimbangan itu. Kalau harus mendengarkan rekaman tadi, waduh bisa telinga saya pusing gitu. Karena ternyata banyak keterangan saksi yang sebetulnya yang itu nggak perlu nggak perlu ya kan. Ya itu sebenarnya kan mesti relevan dengan dakwaan aja. Ya betul. Ya gitu. Ya tergantung kemampuan hakim untuk menyarikan ke apa yang diterangkan oleh saksi itu. Gitu. Saya kan sebagai orang awam tuh melihatnya yang namanya azas praduga tak bersalah itu kan sebetulnya sederhana. Bahwa di pengadilan jaksa yang berkewajiban membuktikan tuduhannya. Sementara pembelanya si terdakwa ini membuat tuduhan itu tidak terbukti atau tidak meyakinkan. Kan hakim sebetulnya tinggal yang bayangan saya orang ini tuduhan berhasil dibuktiin atau enggak. Kalau enggak ya bebas gitu kan. Kalau berhasil ya dihukum sesuai dengan itunya. Tapi saya kebetulan ya
banyak juga teman yang jadi hakim. Ya sekarang banyak kan udah pensiun ya. Tapi saya kenal juga yang bilang, saya tuh agak kaget juga gitu. Kadang-kadang kita ngobrol sebagai teman, itu beberapa hakim itu dengan santai ngomong, kalau saya mah nggak pusing-pusing. Saya ini pengalaman hakim udah lama. Begitu saya lihat wajahnya terdakwa duduk, saya udah tahu ini salah atau enggak. Saya tuh terusik gitu loh. Ya saya kan wartawan, kita aja wartawan diajarin gitu loh. Lihat sumber walaupun dia nyebelin, tapi faktanya gimana gitu kan. Justru ujian buat kita, makin nyebelin sumber kita, makin kita di-challenge. Ini orang walaupun nyebelin sebenarnya dia benar apa enggak gitu kan. Kalau ini, jadi percuma kan sidang kalau begitu hakimnya lihat wajahnya udah, ini pasti salah. Saksi dia udah di benak pikirannya udah dia salah. Iya, itu kan artinya nanti kan dia bias otaknya kan udah langsung dia hanya dengerin yang orang itu salah aja gitu loh ya. Itu ada nggak sih selama jadi hakim kayak mengingatkan lah, kalau kita di wartawan mengingatkan kode etik lah, refreshment gitu ya. Ya biasanya nggak terucap. Ya gitu tuh nggak terucap gitu kan. Dan ya memang ada kecenderungan ya hakim-hakim dari dulu mungkin sampai sekarang juga gitu kan. Dalam menangani perkara korupsi itu mereka lebih percaya dengan dakwaan jaksa, gitu kan. Dan beberapa terungkap kenapa mereka nggak berani memutus bebas atau gitu kan. Karena mereka khawatir gitu kan terhadap opini publik. Nanti kalau kita putus bebas nanti kita dianggap pro koruptor, tidak pro menerima sogok atau menerima suap. Nanti diperiksa Bawas, nanti diperiksa KY, nanti berpengaruh terhadap karir saya. Lah kalau sebelum mutus saja pikiran kita sudah dibebani dengan pikiran-pikiran seperti itu, lah terus ngapain kan gitu kan? Buat apa kita persidangan? Buat apa persidangan? Gitu. Jadi secara umum itu ekosistemnya menurut Mas Alek ini hakim kita tuh udah mindsetnya praduga bersalah ya. Praduga bersalah dalam menangani perkara korupsi itu. Jadi itu kan semua udah melanggar dari undang-undang dan konstitusi. Udah nggak benar. Benerinnya gimana Mas supaya jadi praduga nggak bersalah gitu loh? Ya ini bukan hanya hakim sebetulnya dari aparat penegak hukum termasuk polisi dan jaksa juga kan harus dibenahin semua itu kan ya supaya nggak gampang mengorupsikan perkara dan membawa orang ke pengadilan itu enggak. Tetapi dari sisi hakim sebetulnya saya sampaikan ke kawan-kawan, saya kan hakim ad hoc kan. Saya bilang kan, saya nggak ada beban, karir saya bukan di situ kok, gitu kan. Ya, kontrak saya juga 5 tahun, habis itu diperpanjang 5 tahun lagi kan. Dan saya selalu yakinkan, saya tidak pernah terlibat konflik kepentingan, gitu kan. Saya tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, saya tidak pernah menerima suap dan apapun. Jadi ya kalau menurut saya nggak ada beban ya. Ada bukti bebas, mau diperiksa KY, mau diperiksa saja. Ya saya ingat kan pernah juga ditanya waktu itu ada kode etik Mas Alex, saya bilang hebat banget, bilang ya saya kalau dinyatakan melanggar etik disuruh mundur ya saya mundur. Nggak ada masalah gitu kan nggak ada masalah. Saya di KPK pimpinan dilaporkan 5 kali, saya nggak pernah marah tuh gitu. Saya tahu yang laporkan ya nggak masalah marah sudah. Toh nanti kan Dewas juga yang akan menentukan saya bersalah tidak gitu kan. Ternyata kan sampai sekarang juga Dewas nggak pernah mengeluarkan putusan bahwa saya melanggar kode etik kan enggak ya kan. Saya ketemu dengan yang ngomong itu kan. Saya nggak pernah dendam kok, enggak ngapain. Saya juga ini jadi terusik lagi ucapan pertama waktu otasi Nababan gitu ya. Kan kita udah tenang waktu diputus bebas di bawah, tapi kan jaksanya kasasi. Jatuh ke almarhum Pak Artijo, tahu-tahu malah dihukum 4 tahun ya. Dan ya terus saya jadi penasaran. Saya kan kenal Pak Artijo, orang baik, orang lurus. Kok bisa gitu ya. Akhirnya ya karena saya dasarnya matematik, saya lihat udahlah saya nggak mau bicara kualitas. Kita bicara beban kuantitas dulu. Saya lihat tahun 2024 itu Mahkamah Agung memutuskan lebih dari 30.000 perkara. Sementara jumlah majelis hakim itu 17. Ya. Jadi kalau kita secara matematik aja bagi perkara dibagi dengan jumlah majelis hakim. Itu
kalau dibagi sangat merata tanpa hari libur, itu aja nggak sampai 1 jam satu perkara. Padahal kita tahu perkara itu kemarin tuntutannya jaksa aja 1.500 halaman gitu ya. Gimana nggak berharap ada keadilan kalau waktu yang sangat kasus yang complicated itu aja segitu. Jadi akhirnya saya tanya, nah kebetulan saya kenal panitera di Hakim Agung. Mereka bilang Hakim Agung tuh hampir ya pokoknya Hakim Agung diskusi aja. Terus mengatakan ini bersalah, kami panitera terus suruh cari alasan kenapa bersalah, kenapa enggak gitu. Ya. Dan akhirnya hanya yang ribut aja lah. Akhirnya Hakim Agung itu betul-betul membaca. Memang ada Hakim Agung katanya yang rajin bawa sampai ke rumah gitu. Tapi menurut saya ini kan nggak benar. Ya betul. 17 majelis hakim harus memutuskan 30-an ribu perkara. Saya pikir harusnya majelis hakim protes. Tapi karena sistem honornya itu dibayar per perkara yang diputus, ya kan? Nah akhirnya kan Hakim Agung kita bisa dapat di atas 300 juta, 400 juta sebulan. Karena satu perkara yang diputus itu kan honornya lebih dari 1 juta. Kalau dia putusin 15 perkara, 10-15 perkara sehari kan lumayan itu. Ya. Nah, iya kan? Lalu saya tanya lagi, nah ini masih berlaku, Mas. Jadi saya bilang, terus kalau yang panitera gimana? Mereka dapat honor gak? Nah itu jadi masalah. Jadi rupanya honor itu hanya untuk Hakim Agung. Padahal yang bikin betul. Itu kan si panitera. Dan paling satu Hakim Agung dapat maksimum 2. Biasanya bahkan 1 panitera. Ya itu jadi masalah. Karena berapa tahun yang lalu akhirnya para Hakim Agung sepakat. Ya sudahlah 30% dari honor kita dipotong supaya kita bisa kasih honor untuk staff. Ya panitera gitu, sehingga mereka bisa dapatlah 30 juta kali ya sebulan. Oke lah gitu ya. Tapi sekarang ini ditakut-takutin jaksa. Oh, ini bisa korupsi. Karena kok dapat uang bukan dari yang sah dari apa? Iya. Dari nah, sehingga Hakim Agung juga agak gamang juga gitu loh. Nah, ini jadi gimana kita saling menyandera gitu ya? Iya, kalau terkait itu kebetulan waktu itu saya masih di KPK, dapat informasi juga. Ya sebetulnya ada yang lapor, mungkin ada hakim yang nggak mau terima, nggak mau berbagi. Iya, dia marah lah. Kok dipotong 30%? Itu sebetulnya udah keputusan, kesepakatan dari para hakim itu. Saya bilang ya kalau sudah kesepakatan berarti kan semua orang tahu, gitu kan. Dan ketika itu diberikan ke bawah, itu bukan gratifikasi loh. Kalau yang memberikan atasan ke bawah itu boleh. Saya memberikan kepada sopir saya, kepada saya boleh. Ke atas ya nggak boleh kan? Ke atas karena motif kan. Tapi kalau ke bawah itu boleh, itu bukan gratifikasi. Kenapa takut? Dan itu kita sampaikan ke Mas, sengaja saya ucapin gini sebagai retorika karena Mas Alik Marwata kan mantan ketua KPK, mantan hakim. Supaya saya menyamati Hakim Agung yang ada sekarang, nggak usah khawatir soal keputusan itu. Benar kan, Mas? Itu kan putusan bersama. Itu tidak ada salah sama sekali. Bahkan di mata publik baiklah bahwa Hakim Agung mikirin paniteranya yang kerja keras tapi oleh negara tidak dikasih memadai kan. Jadi jangan khawatir kalau dipaksa oknum jaksa. Awas ya kalau kamu nggak nurut saya, ini saya perkarakan. Toh nanti putusannya jatuh di Mahkamah Agung juga. Iya betul. Jadi ya pada teman-teman Hakim Agung yang saya kenal yang menjadi sumber saya soal ini, udah jangan khawatir, kita bela bersama lah kalau itu di pemerintah. Yang penting memberi keadilan. Kalau terkait dengan penanganan jumlah perkara yang sangat banyak tadi, ya kita belum ada filter sih, gitu kan. Misalnya perkara untuk kerugian berapa sih bisa banding, atau bisa kasasi, ya difilter dong. Tentu dengan catatan itu tadi, hakim di tingkat pertama ya benar-benar ngadilinya itu. Jangan kalau nggak puas silakan banding. Itu lempar apa itu? Lempar batu sebuti tangan atau apalah istilahnya itu. Dan juga bener dong. Dan juga ini kalau menurut saya apa nggak sebaiknya di Jakarta tuh kalau perlu per kecamatan itu ada pengadilannya. Karena kalau lihat beban kerja
Hakim di Jakarta itu coba kayak pengadilan tipikor sampai jam 2 pagi sampai sementara hakim di mana di wilayah terpencil itu tiap hari kerjanya bisa mancing kan, hampir nggak ada perkara kan. Apalagi perdata nggak ada perkara, paling ya maling atau apa gitu kan bebannya kan beda. Sehingga dulu ada teman saya peneliti Sebastian Pompe, kami suka bertengkar karena saya selalu bilang ya hakim itu harus digaji baik lah. Dia bilang tunggu dulu, nggak apa, saya nggak setuju, masa nanti ada hakim yang kerjanya mancing-mancing aja gaji tinggi gitu ya di sana. Jadi saya kira mungkin jumlah hakim itu jangan berdasarkan wilayah, tapi berdasarkan jumlah perkara yang ditanganin lah. Jadi misalnya satu hakim tuh wajarnya sebulan nanganin berapa perkara gitu kan. Iya, betul. Supaya adil, ini soal keadilan loh. Iya, benar. Iya kan? Kerjanya juga, itu kan menyangkut keadilan juga, beban kerja itu kan. Iya. Dan dulu juga ada ide kan ya untuk perdata dan pidana ringan kan. Yang itu kan nggak bisa saksi. Kalau misalnya orang utang piutang sampai 10 juta buat apalah masuk pengadilan. Makanya ada restoratif justice tadi itu kan, ya nggak semuanya harus diselesaikan dengan cara-cara pemidanaan itu. Panggillah di tingkat penyidikan itu para pihak yang bersengketa, damaikanlah, buatkanlah di situ perdamaian kan gitu. Nggak, sebetulnya yang saya suka ya dari KUHP yang baru tuh dan KUHAP, paradigmanya tuh kan ke restoratif justice dan juga meminimalkan hukuman tahanan ya. Karena saya lihat tuh tahanan itu udah jadi beban negara dan akhirnya keluar dari tahanan tambah jahat. Saya kenal beberapa orang yang ya saya tahu lah memang mereka korup lah karena ada aliran dananya. Keluar sekarang jadi maklar kasus. Karena mereka udah berpengalaman, udah tahu lika-liku ya. Jadi akhirnya penjara dan sistem peradilan kita itu memproduksi penjahat baru. Padahal kan konsepnya pemasyarakatan ya. Jadi orang yang melakukan kesalahan hukum itu dianggap ya mungkin seperti kesehatan jiwa lah. Jadi masuklah ke situ untuk disembuhkan sehingga keluar dia sudah sehat lagi. Kalau ini malah semakin menular, keluar menulari yang di luar. Saya kasih contoh ya, kan ahli hukum dari UI nih, saya percaya. Sampai tahun lalu KUHP kita sama Belanda kan boleh dikata sama. Ya. Ya kan? Sama. Saya bahkan pernah ngetes beberapa pasal yang berhubungan dengan pers. Sama. Itu memang tinggal Belanda. Tapi kenapa di Belanda bersih, relatif jauh lebih bersih dari kita. Penjaranya relatif kosong. Ya kan? Di kita udah overcrowded. Lalu banyak orang nggak salah di penjara. Bahkan ada yang meneliti untuk pasal yang sama, hukuman yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat ketimbang yang dijatuhkan di Belanda. Kan sampai tahun lalu undang-undangnya sama. Ya. Jadi ini saya punya teori nih, saya mau cek sama. Saya dulu pikir apakah mungkin penerapan hukum kita itu masih penerapan hukum pengadilan pribumi zaman Belanda, zaman kolonial. Karena kan kita tahu di zaman kolonial undang-undangnya sama, tapi penerapannya ada dua pengadilan yang berbeda. Pengadilan untuk orang Eropa dan Jepang ya, dan pengadilan untuk pribumi. Hukumnya sama, KUHP sebenarnya. Kalau orang Timur Jauh, ya orang Arab, orang Tionghoa, untuk perdata ikut Barat, untuk pidana ikut pribumi. Nah, waktu kita merdeka diakui Belanda, konferensi meja bundar, kan hubungan masih baik. Jadi di dua pengadilan itu, kalau di pengadilan untuk orang Belanda kan hakimnya orang Belanda. Nah, dosen-dosennya juga yang untuk hukum Belanda kan orang Belanda. Waktu kita kemudian bentrok soal Papua dan sebagainya, mereka semua diusir. Sehingga yang tersisa adalah hakim-hakim yang berpengalaman di pengadilan pribumi dan dosen-dosen hukum yang mengajarkan cara menghukum orang pribumi di daerah jajahan. Ya kan? Dan itu diajarkan sampai sekarang. Nah, ini saya pernah tes dengan Pak Bagirmanan. Kami cek
Tapi uji petik aja. Kebetulan satu conference. Kita tanya sama orang Belanda yang belajar hukum. Kamu tuh belajar hukum apa sih yang dipelajari? Pertanyaan yang sama kita tanya mahasiswa hukum Indonesia. Ya terus jawabannya varian. Tapi benang merahnya, kalau mahasiswa Belanda itu bilang kami belajar bagaimana cara melindungi hak hukum warga. Kalau tanya di yang mahasiswa Indonesia, kami belajar bagaimana menghukum orang pelanggar hukum. Jadi akhirnya saya pikir ini benar nih. Itu kan kalau di pengadilan pribumi, orang masuk di pengadilan pribumi pasti dihukum. Iya kan? Karena hakimnya hanya diajarin ini orang udah pasti salah. Tinggal hukuman yang pas berapa. Iya kan? Kalau di pengadilan Belanda atau orang kulit putih, wah ini hak hukumnya di mana? Ya kan kalau jaksa nggak bisa buktiin ya dia bebas. Dan itu terbukti ketika Hatta di Belanda diadili karena dia dianggap menghasut dan sebagainya lah. Hatsai artikelen. Nggak waktu yang lama Bung Karno di Bandung diadili juga dengan pasal yang sama. Di Belanda hakimnya bilang, loh ini kan hanya pelanggaran untuk di daerah jajahan, bebas. Malah jaksanya dimaki-maki oleh ya. Di Indonesia Bung Karno dihukum 4 tahun, masuklah ke Sukamiskin. Mula-mula ke Bancai dia nggak tahan, akhirnya Ibu Inggit nyogok sipir dipindahin ke Sukamiskin. Nah saya lihat itu masih berlaku, termasuk sekarang koruptor kalau di penjara mau dipindahin ke Sukamiskin. Wah itu gosipnya menurut keyakinan saya dan fakta yang saya dalami, wah itu bisa kena uang besar. Jadi kita tuh meneruskan penerapan hukum untuk orang yang terjajah gitu loh. Gimana Mas keluar dari sini gimana? Berarti kan perlu ada perubahan mindset dong. Iya, kan? Saya pikir yang berubah bukan hukumnya tapi penerapannya. Iya, mindset dari para penegak hukum itu. Ya. Jadi yang pertama-tama itu kan harus dilakukan hak kan, hak dari para warga negara itu kan itu kan. Jadi aparat penegak hukum melindungi hak hukum setiap warga kan. Negara kan begitu kan. Dan ya itu tadi kembali lagi kita kembalikan aja ke prinsip pemidanaan itu asas pemidanaan itu kan ultimum remedium kan seperti itu kan. Jadi yang pertama kalau itu kesalahan tata kelola pengadilan APIP dulu. Kalau dianggap berat PT UN dia yang berwenang. PT UN memutuskan salah ada masalah kerugian negaranya dilihat dulu perdatanya ya kan. Kalau ternyata wah ini pidana baru ke pidana. Nah kan seperti itu. Jadi ada evaluasi secara berjenjang gitu kan. Tidak langsung dibawa ke ranah tipikor. Yang terjadi ya seperti sekarang ini kan akhirnya banyak para pejabat itu yang merasa khawatir apalagi dengan beberapa direksi BUMN kan Pertamina sapu bersih kan banyak banget itu kan. Gitu kan. Sekarang mereka menjadi ragu dalam membuat suatu keputusan ini dan ini buntutnya panjang. Saya kebetulan agak mendalami kasus di Rut Pertamina Aren itu ya. Agus, itu kan lucu. Dia tanda tanganin kontrak atas perintah Perpres loh ini. Atas perintah Presiden tanda tanganin 2 kontrak pengadaan LNG dari Amerika tahun 2013-2014. Karena waktu itu pemerintah ingin membangun kilang, akan perlu waktu. Rencananya itu tahun 2013 itu rencananya dibangun tahun 2019 sampai 2000 berapa? Dibikin rencana, dilihat kilang itu bahan bakunya supaya murah harus pakai gas. Nah, gas itu kan problemnya gas kalau kita ngebor gas kalau belum ada pembelinya kan kita nggak ngebor. Ya karena nggak bisa simpan kan, mahal. Jadi gas-gas di kita itu umumnya sudah dijual untuk puluhan tahun ke kontraknya panjang. Macam-macam ke Jepang, kemana-mana. Gitu. Karena kalau nggak dibor sama dia kan. Nah, jadi akhirnya waktu itu disuruhlah di Amerika ketemu shale gas itu teknologi baru. Wah, ada yang mikiran mungkin timnya Pak Kuntoro kita beli saham aja situ supaya kita ikut punya. Berangkat ke sana mereka siapa lu mau beli saham gua beli gasnya aja. Nah gas itu belum pernah Indonesia beli gas untuk waktu lama
Dan karena itu membutuhkan bonafiditas lah. Kan Mas Alex juga jual untuk 30 tahun kontrak, lihat dulu dia punya duit enggak ya. Nah mungkin di Indonesia hanya Pertamina yang punya itu. Jadi Pertamina ditugasin. Jadi dia bikin kontrak dari 2 ladang berbeda. Karena mungkin si Karin ini mikir kadang-kadang ladang gas ada problem nanti kalau satu bahaya lah. Jadi ada Oke, udah dia tanda tanganin, dia mundur karena ada persoalan keluarga, diganti di rut baru tahun 2015 supaya kelihatan ada prestasi, mungkin ada presiden dia datang. 2 kontrak ini dibatalkan, dibuat kontrak baru dengan 22 variabel yang beda termasuk harga. Kan kalau kita secara awam lihat, loh ini kontrak lama udah batal, kontrak baru dong. Udah jalan. Tahu-tahu pembangunan kilangnya ini delay, nggak jadi. Tapi kan udah kontrak 2019 datanglah gas itu. Pertamina kelebihan gas. Itu kan tadinya rencananya untuk pakai sendiri. Jual aja coba di pasar. Jual lebih mahal. Untung. 2020, 21 COVID. Jadi rugi hampir 2 triliun kali ya. Tapi kontraknya itu sampai 2041, 20 tahun ya. Tahun 2023 perang Ukraina. Naik, untung. Sehingga sampai akhir 2023 dari kargo yang dikirim 2019 sampai akhir secara akumulatif udah untung hampir $100 juta. Sekarang karena harga gas naik lagi, mungkin udah $200-300 juta. Ya, dan itu masih ada keuntungan. Tapi jaksa ngotot yang terjadi kerugian itu 2021. Padahal kontrak belum selesai. Dan dihukum 13 tahun penjara loh sekarang. Nah, akibat dia dihukum kan, lalu berkasnya dianggap udah inkrah. Akhirnya masuklah kemarin Hari sama Yeni. Ya karena jaksanya nggak usah mikir-mikir lagi, pakai keputusan hakim. Nah ini akan terus ini ke bawah nih. Nah sekarang Mas, saya lagi mikir, siapa yang akan berani bikin kontrak jangka panjang untuk ketahanan energi? Makanya kadang-kadang pengambilan keputusan bisnis seperti itu gitu kan memang dokumentasikan dengan baik ya. Pokoknya setiap keputusan, setiap rapat pengambilan keputusan dokumentasikan dengan baik. Gitu. Untuk menunjukkan, loh ini sudah keputusan yang diambil secara kolektif kolegial, ya kan? Ya, persetujuan RUPS dan sebagainya gitu kan. Ya paling cuma itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya menurut saya Pak Bambang itu kan ini persoalan terkait dengan pemahaman, pemahaman hukum itu menurut saya itu kan antara ini keputusan bisnis yang seharusnya tunduk pada BJR Business Judgment Rule, apakah ini pidana? Kalau pidana itu nggak bisa kita lepaskan dari mens rea, niat jahat gitu kan. Kebayangkan sih kalau misalnya itu kan, mari kita rapatkan, kita korupsi bersama-sama ya, kita buat keputusan ini. Satu direktorat gitu atau satu direksi itu kan semua terlibat itu. Tapi faktanya kan enggak. Kan enggak semua. Padahal semua ikut ambil keputusan kan, kebijakan seperti itu. Dari pihak komisaris tahu kok komisaris berarti bersalah juga dong. Kenapa kau diam aja? Kan enggak begitu kan. Nah ini kan juga bahaya misalnya IKN. Kita udah keluar uang berapa puluh triliun IKN. Kalau dicari-cari nanti pada saat pemutusan IKN pasti nggak mungkin 100% nggak ditemukan yang ya kan? Iya. Masa kita harus masukin Pak Jokowi, Pak Menteri semua itu ke penjara gitu loh. Itulah makanya memang harus menurut saya itu dalam memahami suatu persoalan itu memang harus komprehensif. Kan? Iya kan? Itu tadi kan kontrak berapa 30 tahun berapa itu kan. Ya harus dilihat secara keseluruhan loh, kan gitu kan. Kan baru terjadi kerugian ketika kontrak selesai kan? Iya, gitu, untung rugi gitu kan. Ini dan kerugian itu kan juga bisa kita dalami lebih lanjut. Ini kenapa? Ya,
karena COVID, jadi permintaannya berkurang, kan gitu. Atau pembangunan kilangnya ternyata ditunda, pembagian listriknya ternyata ditunda. Ya, seharusnya itu bisa gitu, dipakai menggunakan gas itu. Artinya ada kondisi force majeure kan, ya, di luar kendali kita, kan seperti itu. Nah, hal seperti itu harus menjadi perhatian itu, baik dari aparat penegak hukum maupun auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara. Makanya saya sering mengkritisi itu kan terkait dengan hasil audit perhitungan kerugian negara, karena standar yang digunakan BPK atau BPKP itu sama, bahwa audit penghitungan kerugian negara itu baru dilakukan ketika pada tahap penyidikan dan alat buktinya itu diperoleh melalui penyidik, kan itu kan. Jadi nggak nyari sendiri, gitu dan nggak karena saya ingat kasus Ibu Ira itu, Pak. Saya sampai sekarang tuh nggak bisa lupa, karena saya tuh pencinta KPK, dulu ikut mendirikan, ikut seleksi calon direkturnya, pokoknya. Kok bisa dalam kasus Ibu Ira itu penyidiknya bisa dalam membuat dakwaan menyatakan ini kapal tenggelam harusnya dihitung 0. Saya sampai bilang ke teman saya yang di KPK, ini nih Mas, saya lihat nih, saya pakai HP aja nih, saya nggak ngapa-ngapain. Ini kapal, dari HP nih kita lihat, ada sambungan internet. Tuh kapalnya bisa kelihatan video lagi berlayar, kok bisa disebut tenggelam? Saya kan tadinya mikir kalau zaman saya dulu masih agak sering ke KPK, pasti udah dikirim penyidik ngecek tuh ke lapangan. Iya, pasti. Sekarang kan internet ngecek ke lapangan aja nggak perlu, gitu kan? Kedua saya bilang, masa dia nggak ngerti, mana mungkin sih kapal penumpang berlayar reguler tanpa asuransi. Jadi kalau tenggelam kan pasti ada nilai pertanggungannya. Terus saya bilangin, ini saya pakai ini aja HP nih, kalau masuk ke website berbayar, saya sebut nama kapalnya, nilai pertanggungan asuransinya PT apa saya bisa dapat. Jadi ini ada kemalesan selain inkompetensi gitu ya. Apa yang terjadi pada KPK kok belakangan ini menurun drastis gitu ya. Militansinya, kompetensinya. Mungkin, kan sejak tahun 2019 ya, ketika ada perubahan undang-undang KPK itu yang menempatkan pegawai KPK menjadi ASN. Saya tidak mengatakan bahwa ASN itu busuk, jelek, enggak gitu kan. Banyak kok ASN yang baik di lembaga itu kan ya. Tetapi saya melihat, saya kan 2 periode itu. Yang pertama kan undang-undang yang baru dan yang lama ya. Lama, jadi saya akan bisa membandingkan. Ya betul. Satu sisi militansinya itu agak turun dan dengan undang-undang yang baru penempatan pegawai-pegawai dari luar KPK itu sekarang lebih mudah. Dulu kita tes ya, misalnya kita mau merekrut jaksa, jaksa mengirim misalnya 25 calon, dites dulu. Paling yang lulus 3-4 orang, nggak banyak, kan itu kan. Termasuk dari penyidik dari kepolisian gitu kan, kita seleksi dulu. Tapi dengan status ASN itu lebih mudah sekarang karena statusnya kan kalau ke KPK dipekerjakan. Nah, itulah yang kemudian saya merasa independensi KPK itu turun ya. Kenapa? Yang namanya independensi itu kan terletak pada personilnya, pada personilnya, pada the man behind the gun pada pimpinannya dan juga stafnya. Sekarang ya Pak Boy sendirilah atau kawan-kawan. Mana yang akan tunduk itu kan kepada pimpinan yang memberikan saya promosi atau memberikan jabatan di tempat saya, atau pimpinan yang hanya menugaskan saya bekerja doang. Sementara itu kan. Ya udah jelas lah ya. Jadi artinya emang kalau menurut Mas Alex sebaiknya KPK dikembalikan independen lah, jangan ASN lagi ya. Undang-undangnya sih. Ya, undang-undang dikembalikan lah ke zaman dulu lah ya. Sebutkan bahwa KPK dalam masalah pekerjaan itu bersifat independen, bebas dari intervensi pihak manapun. Undang-undangnya sudah menyebut seperti itu. Tapi kembali lagi, persoalan independensi itu bukan terkait dengan peraturannya, tapi personalnya orangnya, gitu kan. Bisa nggak kalian menempatkan diri itu sebagai penyidik, jaksa yang independen? Artinya harus berani dipecat lah kalau daripada melanggar independensi, mendingan dipecat lah gitu ya. Gitu kan. Terlepas kau dari mana lah asalnya kan seperti itu. Tapi ya faktanya ternyata sulit juga kan. Gitu kan. Sayang nih waktunya udah mau habis. Saya ada satu pertanyaan yang karena nih jarang nih ada orang kombinasi auditor, hakim, komisioner KPK.
Jadi dari pengalaman ini, seandainya gitu, Mas Alex ini panggil Pak Prabowo dikasih tugas kayak Pak Jimli, coba buat reformasi hukum di KPK, di pengadilan, itu kira-kira yang langsung terbayang itu apa yang harus sudah dilakukan? Ya. Jadi gini, saya merasakan betul persoalan pemberantasan korupsi itu ketika ada 3 lembaga yang memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan penanganan perkara korupsi, kan? Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Nah, di sisi lain, tidak ada lembaga, meskipun undang-undang menyatakan KPK itu sebagai koordinator dan supervisor dalam penanganan perkara korupsi oleh lembaga yang lain, tetapi faktanya itu ternyata sulit, ya. Karena itu tadi, karena fanatisme sektoral, ya. Sektoral, ego sektoral itu masih ada. Nah, kalau misalnya kalau diberi kesempatan, saya bilang oke lah ada 3 lembaga, tetapi pertanggungjawaban penanganan perkara korupsi itu harus satu pimpinan dan satu organisasi, ya, satu lembaga, ya kan? Oke, misalnya KPK yang ditunjuk sebagai leading sektor dalam pemberantasan korupsi. Jadi perkara korupsi yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan itu lapornya itu ke KPK. Gitu kan. Tidak ke Kapolri atau kejaksaan agung. Nah, itu dia ke KPK, iya kan? Baru di KPK kita perkuat dengan SDM, boleh dari kepolisian, boleh dari kejaksaan, tetapi dia harus mengundurkan diri dari kepolisian, dari kejaksaan, dan sepenuhnya itu karir dia itu pindah di KPK. Ya, dan itu kan udah terjadi, ya, misalnya polisi untuk narkoba ada BNN, ya kan? Untuk teroris ada BNPT. Kan masih tetap menangani perkara narkoba juga, kan itu kan. Itu ini persoalan yang menurut saya sangat urgent, ya, mungkin menjadi perhatian dari pimpinan negara. Karena kalau nggak seperti ini, ya udah, saya bilang udah nggak ada gunanya lagi keberadaan KPK itu, kan. Karena apa? Kedudukannya sekarang sama itu dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Malah sekarang presiden kan lebih mengapresiasi kerja-kerja dari kejaksaan karena berhasil mengumpulkan duit yang puluhan triliun dan sebagainya, kan, seperti itu, kan. Ya tergambarkan di masyarakat kan seperti itu. Tapi saya melihat itu, kan, di beberapa negara yang pernah saya kunjungi, ya, terutama Hong Kong dan Singapura, mereka itu pertama-tama membersihkan atau menjadi negara yang bersih dari korupsi, yang mereka bereskan pertama kali polisi, ya, penegak hukum, polisi, itu kan, karena ya akarnya di sana. Sapunya dulu dibersihin, sapunya dulu dibersihkan, ya kan. Ya kalau kejaksaan sekarang menangani perkara korupsi, ya bersihkan dulu kejaksaan dari korupsi, oknum yang tidak beretikat baik. Kalau ini sebaliknya, kan, saya tuh shock berat sampai sekarang saya nggak bisa terima sebagai orang yang ikutlah sedikit-sedikit melahirkan KPK. Kok bisa di KPK pernah ditemukan dari 90 orang yang diperiksa, 75 terbukti melakukan pemerasan di tahanan. Pengawal tahanan. Jadi gitu kan, seolah-olah KPK itu rumah sakit yang tadinya untuk menyembuhkan penyakit menjadi sumber penyakit itu sendiri, gitu loh. Dan kemudian awalnya itu zaman bukan? Zaman saya. Kok bisa waktu itu langsung dinyatakan hukumannya minta maaf pada publik gitu sebelum beribut. Jadi, kok bisa terjadi gitu, ya? Pasti di setiap lembaga institusi itu enggak semuanya 100%. Pasti ada oknum lah, pasti, ya. Gitu, kan. Nah, tentu ketika ada pengawal tahanan itu, ya, kemudian kita dapat informasi juga, kan, gitu, kan, dari Dewas itu. Artinya sistem di KPK sebetulnya bekerja. Toh akhirnya terungkap, gitu, kan. Jadi kita pilah-pilah itu, gitu, kan, mana yang pelaku utama itu, mana yang tidak apa-apa tapi kemudian dia dapat duit. Gitu, kan. Para pengawal itu. Nah, itu kita pilah-pilah. Tapi secara keseluruhan kita berhentikan. Yang pelaku yang utama 75 itu, ya. Yang 15 di itu, ya. Kan. Yang selebihnya kita berhentikan. Untuk menunjukkan kita yang itunya udah oke, tapi sebelumnya kan sempat hanya disuruh minta maaf ke publik itu loh yang bikin ribut. Dari Dewas, ya. Dewas itu hukumannya seperti itu. Tapi kan dari pemidanan kan tetap, dan kemudian dari sanksi kepegawaian juga kita terapkan, kita berhentikan semuanya. Dan itu menunjukkan kita tegas itu. Nah, ini terakhir, karena tadi kombinasi auditor, jadi hakim, KPK. Mungkin nggak kita belajar dari kasus pers, ya? Perlu ada lembaga independen seperti kalau di kita Dewan Pers, semacam dewan, mungkin itu business judgment rule gitu, ya, yang orang-orang yang kenal. Jadi kalau ada kasus yang ini masuk BJR atau pidana itu, lembaga ini dulu lah yang memfilter, gitu, ya.
Kalau di Dewan Pers kan gitu, paling nggak dia lihat dulu. Kalau ini pidana, udah silahkan. Tapi kalau ini masuk ranah undang-undang pers, kami yang memberi sanksi gitu. Tentu sanksi dalam kayak itu tadi ultimum remedium kan untuk pidana, jadi sanksi yang sesuai dengan profesi gitu. Menurut saya sebetulnya nggak perlu lah, tapi pada prinsipnya kan setiap penyidik itu kan sebetulnya mereka dalam bekerja itu kan sudah dibekali seperti itu. Tentu kemudian kita kembalikan ke lembaganya, gitu kan. Sangat tidak mungkin misalnya ketika penyidik melihat suatu case kemudian dia tidak mendapatkan bukti yang cukup, kemudian dia paksakan untuk menaikkan perkara sendiri. Ini menjadi persoalan, Mas Bambang, terkait dengan independensi dari penyidik sendiri. Kan kita tahulah budaya di penyidik di kepolisian dan kejaksaan, mereka kan sangat patuh dengan atasan pimpinannya seperti itu kan. Bahkan saya ketika diperiksa di salah satu di kepolisian kan menyangkut perkara di KPK, gitu, saya bilang ke kawan-kawan penyidik di sana, ini nggak akan terbukti kalau perkaramu seperti ini. Gitu. Sampaikan ke atasanmu, gitu kan. Jadi ini tujuannya apa? Gitu. Kalau hanya untuk menjatuhkan opini publik terhadap KPK, sekarang udah terpuruk karena perkara ini. Tapi ketika kalian mau menaikkan perkara ini sampai pengadilan, saya bilang saya jamin nggak akan terbukti perkara ini. Jadi tolong sampaikanlah gitu kan. Jadi jangan kemudian penyidik merasa wah nanti tergantung atasan. Enggak. Kalian itu penegak hukum, ya kan. Pegangan kau itu adalah peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang ada, bukan tergantung pada pimpinan atasanmu, gitu kan. Kalau bukti nggak cukup, bilang sama atasanmu bukti nggak cukup Pak. Apapun kamu dipaksa atasanmu harus kamu tolak. Silahkan ganti penyidik kalau perlu Iya, ini independensi penyidik itu seperti itu, gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah di sana masih seperti itu. Tapi di KPK itu penyidik, jaksa itu betul-betul mereka independen. Independen ya. Komisioner pun susah nggak bisa ya. Memang diatur untuk nggak bisa intervensi. Itu kan. Itu ya intervensinya untuk hal yang baik pasti gitu kan. Kalau kita intervensi untuk menghentikan case besok itu di media udah ramai. Terima kasih banyak nih, mudah-mudahan nggak kapok nih masalah ya. Jadi pemirsa, mungkin kalau ada para penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim maupun KPK yang melihat hal ini, ya sama lah seperti profesi lain, independensi itu sangat penting profesional. Dan saya ingin mengembalikan gitu. Hukum kita Indonesia udah merdeka. Janganlah pakai penerapan hukum zaman kolonial untuk pribumi ya. Sehingga seolah-olah kalau udah masuk pengadilan, hakim tinggal menentukan hukumannya aja. Nggak ada peluang. Sehingga berubah presumption of innocence, praduga tidak bersalah jadi praduga bersalah. Karena praduga bersalah itu hanya di pengadilan kolonial untuk kaum terjajah. Seperti berlakukan pada Bung Karno dulu. Pengadilan kita harusnya udah seperti pengadilan Belanda pada Bung Hatta dulu, kan? Bahwa dan saya ingat kata-kata hakim itu tuh. Belanda itu negara merdeka. Jadi hal-hal seperti ini nggak berlaku. Ini hanya berlaku negara jajahan. Nah, saya bertanya pada para hakim, apakah Indonesia masih negara jajahan? Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.